wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sampai alhamdulillah kita bertemu lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia yang kali ini semuanya dalam keadaan sehat. Apakah ada yang tidak masuk? Yang tidak masuk siapa? Abias, sakit. Kemudian Nizam sakit. Yang lain alhamdulillah sehat. Oke, silakan. Anak-anak, masih ingat kemarin kita belajar apa? Pernah belajar cerpen? Di dalam cerpen itu ada yang menceritakan membuat sesuatu atau menghidupkan sesuatu. Ada enggak yang seperti itu? Ada ya? Melakukan sesuatu, membuat sesuatu ada di dalam cerita. Nah, kali ini kita akan belajar itu. Berarti di dalam cerita ada yang mengandung prosedur. Tujuan kita pada pembelajaran kali ini adalah mengubah cerpen menjadi teks prosedur. Apa anak? Menjadi teks prosedur. Setelah melalui kegiatan belajar mengajar, nanti kita akan mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Nah, karena itu saya mohon untuk dibuka buku halaman 31, buku kalian, buku yang pakai halaman 31. Di dalam buku tersebut terdapat bacaan yang berjudul Tabu. Ada ya? Bacaan yang berjudul Tabu. Oke. Tabu. Halaman 28. Ada yang berkenan untuk membacakannya? Oh ya. Ya, dari situ yang lain menyimak. Dia Tabu, namanya Isrul. Dia sangat bersyukur karena dilahirkan di keluarga yang memadai. Untuk biaya sekolah, orang tuanya sangat mampu menyediakannya. Anehnya, kemudahan untuk sekolah tak dapat dia nikmati. Kepala desa dan guru-guru di desa Isrul selalu berusaha mengubah. Ya. Selanjutnya dilanjutkan. Setelah itu dia mencatatnya menjadi potongan kira-kira 10 cm. Dulu sapi kecil, potongan rumputnya pun lebih kecil lagi. Tentu para besar yang dia gunakan harus diasah dulu agar tajam, sehingga proses pencacahan berlangsung cepat. Isra ingin tugasnya lekas selesai. Pada saat Isra mencatat bahwa dua sapi yang berbeda ini belum sabar. Nah, tadi sudah dibaca oleh beberapa temanmu cerpen Tabu. Tokoh utamanya siapa? Isrul. Mengapa Isrul diperintah atau diminta oleh ayahnya untuk menjaga lembunya? Untuk membantu dan untuk biaya sekolah kan ya? Ya, berarti karena Irul anak yang taat, maka dia dengan senang hati membantu orang tuanya. Nah, di dalam teks tersebut adakah yang dapat dijadikan
teks prosedur? Nah, sekarang karena tadi kalian juga sudah menandai yang akan dijadikan teks prosedur. Kalau dilihat di situ tayangannya adalah apa itu? Teks tabu tadi ya? Oke. Di dalam teks tabu kemudian di dalamnya ada cara membuat teks prosedur. Karena kita akan mengubah cerpen menjadi teks prosedur, maka paling tidak ada 5 langkah. Yang pertama adalah bacalah cerpen dan pahami setiap informasi di dalamnya. Yang kedua, pilih bagian yang akan digunakan untuk teks prosedur. pintar. Yang ketiga, Setiap kutipan informasi yang penting untuk alat bahan dan setiap langkah keempat, Mas Yuda. susun teks prosedur dari setiap informasi yang diberikan. Terakhir, Mas Ayah. Gunakan kata imperatif untuk setiap langkah. Nah, itu adalah langkah-langkah atau tata cara menjadikan cerita menjadi teks prosedur. Nah, kita akan membuat seperti itu. Namun, kita akan berkelompok ya. Nanti Ustaz akan berikan beberapa contoh cerpen yang di dalamnya akan dianalisis menjadi teks prosedur. Contoh teks prosedurnya yang tadi dari bacaan adalah di situ diganti judulnya dengan memberi makan minum sapi. Terus ada peralatan yang perlu dipersiapkan. 1, barang. 2, 3, 4, nggak ada. Bahan yang dibutuhkan: rumput, air hangat, garam, kemudian C, terus langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4, terus yang kelima, inilah teks prosedur yang diambil dari cerpen. Nah, kita akan mengubah. Kita bikin kelompok dulu ya. Berhitung mulai Kak Yuda. Kita nanti akan ada kelompok 7 kelompok. Berhitung mulai Kak Yuda. Terus nanti yang 1 gabung dengan nomor 1, yang 2 nomor 2, yang 3 nomor 3, yang 4 dan seterusnya sampai nomor 7 bergabung berkelompok, terus membuat ini disusun sebagaimana diskusi kelompok. Kita akan membuat teks prosedur berdasarkan cerpen dari teks yang Ustaz sediakan. Siap Mas Yuda? Berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayo cepat bergabung. Nah, karena sudah semuanya dapat kelompok, akan saya bagikan yang masing-masing nanti akan dikerjakan oleh kelompok. Bacaan ini akan dijadikan
teks prosedur. Dari masing-masing kelompok akan membuat satu teks prosedur berdasarkan cerpen. Sudah kebagian semuanya? Nah, anak-anakku, setiap kelompok membaca cerpen dengan teliti, dengan cermat. Kemudian tandai mana-mana kalimat, mana-mana kata-kata yang dapat dijadikan untuk teks prosedur. Dengan demikian nanti kalau sudah ketemu, kalian bersama akan menyusun teks prosedur. Oke? Buatlah teks prosedur melalui cerpen yang berada di tangan kelompok kalian. Siap? Ya. Oke, kalau gitu siap. Ini kita mau Ini loh, jualan aku buat angklung, cara memainkan angklung. Oh, apa? Cara memainkan angklung. Ini yang pertama apa? Judulnya ya, judulnya begini. Terus digaris-garis ya, ada yang digaris-garis, berarti yang ini ya termasuk yang ada di berapa dijadikan prosedur ya? Oke, sip. Coba ditekankan. Alat dan bahan yang pertama adalah ini apa ini? Ada ragi. Ini tuh dijadikan Tinggal sedikit ya? Ya, udah. Anak-anak yang baik, yang soleh, sudah semuanya? Alhamdulillah. Ternyata sudah masing-masing membuat teks prosedur. Coba kelompok 3 untuk mempresentasikan. Silakan. Apa dari hasil yang saudara tulis tadi, saudara buat. Kelompok yang lain menyimak ya. Oke. Dari hasil kelompok kami menghasilkan judul belajar singkat gigi. Hari ini Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 mengundang para dokter gigi dalam rangka Hari Gigi Nasional. Selama menyimak rangkaian acara, salah satu dokter gigi bernama Dr. Maya melakukan praktik cara menggosok gigi yang benar. Sebelum mulai, Dr. Maya memberikan alat menggosok gigi gratis pada seluruh murid-murid. Alat-alatnya berupa pasta gigi, sikat gigi, dan gelas kumur-kumur. Seluruh guru mendampingi anak-anak untuk menuju tempat saluran wudhu agar lebih mudah praktik gosok gigi secara langsung. Pertama, Dr. Maya menjelaskan untuk membasahi sikat gigi dengan air. Kemudian barulah diberi pasta gigi secukupnya. Cara menggosok gigi yang benar dipraktikkan Dr. Maya dengan menggerakkan sikat gigi ke alat peraga gigi, yaitu menggerakkan sikat secara naik turun, lalu gerakan memutar sikat gigi di bagian belakang. Dr. Maya menyarankan menggosok gigi selama 2 menit. Setelah dirasa cukup,
Barulah dokter Maya memberi instruksi agar segera kumur-kumur dengan air yang bersih. Agar seragam tidak basah, seluruh murid menggunakan gelas kumur-kumur. Selain itu lebih efisien. Selain menggosok gigi, murid-murid diminta mengumpulkan sikat gigi dan menaruh seluruh peralatannya di tempat yang kering. Ya, dilanjutkan hasilnya. Merupakan hasil teks prosedur dari cerpen yang dapat kami peroleh dengan judul cara menggosok. Alat dan bahan: pasta gigi, sikat gigi, dan gelas kumur. Langkah-langkah: yang pertama, basahi sikat gigi dengan air. Yang kedua, beri pasta gigi secukupnya pada sikat gigi. Yang ketiga, sikat gigi dengan gerakan naik turun pada gigi depan dan memutar di gigi belakang. Yang keempat, bersihkan gigi selama kira-kira 2 menit. 5. Kumur dengan air bersih. Gunakanlah gelas kumur untuk memudahkan. Yang keenam, cuci sikat gigi dan taruh di tempat yang kering. Selesai. Tepuk tangan. Ternyata setelah kalian belajar membaca cerpen, kemudian menjadikan teks prosedur, mengubah dari cerpen ke teks prosedur, mudah atau sulit anak-anak? Ada kesulitan? Di dalam teks tersebut ada kata-kata yang belum dimengerti? Oh, tidak ada. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah dimengerti ya. Sebagaimana teks prosedur itu ternyata tidak hanya membuat, tapi teks prosedur bisa prosedur membuat sesuatu, prosedur melakukan sesuatu, atau prosedur menggunakan sesuatu. Yang tadi kelompok 4 prosedur apa? Kelompok 4 Tetesan air untuk berwudu. Cara untuk mendapatkan air bersih. Nah, oke. Kalau gitu, anak-anak berarti karena mudah, insya Allah bisa di masa-masa yang akan datang atau di masa nanti dalam kehidupan sehari, kita akan banyak ketemu dengan cerita-cerita yang di dalamnya ternyata ada petunjuk atau prosedur melakukan sesuatu. Kalau begitu, saya simpulkan bahwa kita kalau mau belajar apa saja, untuk melakukan prosedur apa-apa, jika sesuai dengan prosedur, maka hasilnya akan lebih baik. Ya kan ya? Karena sesuai dengan petunjuk. Termasuk jika kita berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulnya Al-Quran atau As-Sunnah, insya Allah hidup kita menjadi tertata. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka insya Allah kita akan melanjutkan ke pertemuan berikutnya pada 2 hari yang akan datang mengenai teks rekon, yakni menceritakan kembali atau menulis kembali pengalaman yang pernah kita dapat dari membaca buku, pengalaman dari apa saja, namun akan kita tulis dalam bentuk teks. Oke? Itu untuk pertemuan minggu depan ya. Ya, kalau begitu, insya Allah pertemuan pada siang hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah.